Belum selesai buku Taralia ku baca, aku sudah terinspirasi dengan Sri Ningsih. Dia salah satu tokoh yang membuatku terinspirasi dengannya. Dia gadis kecil, hitam, dan gempal. Saat ku baca, aku langsung terinspirasi dan menjadikan dia salah satu inspirasiku. Sayangnya, Sri Ningsih di dalam novel dia sudah meninggal. Tapi cerita-ceritanya semasa muda membuatku terinspirasi. Sekitar tahun 1940-an, Sri Ningsih lahir di Pulau Bugin. Saat Sri Ningsih lahir, ibunya tidak selamat. Hari berganti bulan, bulan menyulam tahun. Sri Ningsih tumbuh dan berusia 8 tahun, sama seperti anak lain. Sri Ningsih memiliki warna kulit yang gelap, pendek, gempal dan rambutnya panjang sepunggung. Sri Ningsih dikirim ayahnya bersekolah. Ia belajar berbahasa asing. Ayah Sri perlahan bisa melupakan ibu Sri. Ayah Sri bernama Nugroho. Nugroho perlahan bisa melupakan ibu Sri. Dan Nugroho kembali jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan gadis di Pulau Bugin. Tak perlu lama mereka saling jatuh cinta. Dan keluarga mereka setuju dengan pernikahan mereka. Ningsih paling menyukai pelajaran berbahasa. Sepulang dari sekolah, Nugroho bertanya kepada Sri Ningsih. "Bapak lihat sepatumu semakin robek, Sri." Sri pun mengangguk. Pada zaman itu hanya Sri yang menggunakan sepatu ke sekolah. Nugroho berjanji akan memberikan sepatu pada saat Sri Ningsih berusia 9 tahun. Tak terasa ibu tiri Sri Ningsih tak lama lagi melahirkan adik untuk Sri Ningsih. Sri Ningsih sangat menunggu kehadiran adiknya. Nugroho sangat menjaga Nusi saat Nusi mengandung. Nusi, ibu tiri Sri Ningsih. Meskipun Sri bukan anak kandungnya, rasa sayang Nusi terhadap Sri seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya, Nusi dengan selamat melahirkan Tilamuta. Tilamuta adalah bayi laki-laki yang menggemaskan. Pagi hari setelah 14 hari kelahiran Tilamuta, Nugroho berangkat melaut untuk mencari uang dan membelikan sepatu untuk Sri Ningsih. Sebenarnya, Nusi sudah memujuk Nugroho agar tidak pergi melaut dikarenakan ombak sedang tinggi. Tapi, Nugroho bersikeras untuk melaut karena seminggu lagi ulang tahun Sri Ningsih. Normalnya, perjalanan melaut Nugroho 4 hari saja. Tapi sudah 9 hari, Sri Ningsih menunggu. Laut kosong, tidak ada kapal, bapaknya yang menepi. Pada hari ke-10, kepala kampung memberitahukannya bahwa Nugroho telah meninggal. Sri Ningsih menangis sejadi-jadinya. Yang aku suka dari kepribadian Sri Ningsih adalah dia berusaha untuk tidak menangis di depan orang lain. Semenjak meninggalnya Nugroho, sikap Nusi terhadap Sri berubah. Nusi mendadak amat benci terhadap anak tirinya. Kondisi Sri semakin memburuk. Nusi terus-menerus menyuruh Sri mencari uang dengan menjual teripang dan bulu babi. Terkadang Sri mendapatkan hasil yang sedikit. Karena Sri mendapatkan hasil yang sedikit, Nusi pun marah pada Sri. Sampai-sampai Sri dicap sebagai anak terkutuk. Sri berusaha untuk tidak sedih karena Sri berjanji untuk menjaga Nusi dan Tilamuta. Karena Sri mendapat hasil uang yang sedikit, dia dihukum Nusi untuk tidur di luar rumah dengan keadaan dinginnya malam dan hujan yang deras. Di pagi harinya, Sri bangun dengan wajah Sri yang pucat. Tetangga Sri yang menyadari itu berusaha untuk bilang kepada Nusi. Tapi Nusi tidak peduli. Selama Sri sakit, Sri diurus tetangganya. Suatu hari, Sri ingin melepas rindu dengan ibunya. Dia pun pergi ke makam ibunya di sisi timur Pulau Bugin. Sementara itu di rumah Sri, Tilamuta bermain sendiri tanpa diawasi Nusi. Tak sengaja menyenggol lampu templok yang dia nyalakan. Minyak menggenangi lantai. Api pun menyambar dengan cepat. Tilamuta terkejut.
Dia bergegas mengambil ember dan menyiram api. Karena takut ketahuan, Tilamuta pergi ke kamar ibunya. Tilamuta tidak tahu kalau api membesar dan semakin menyebar. Dari sisi timur Pulau Bugin, Sri melihat asap yang hitam dan mengubul dari Pulau Bugin. Sri cepat-cepat mendayung sampan dan kembali ke Pulau Bugin. Apa yang terbakar? Sri bertanya kebingungan. Seorang menjawab, rumah milik Nugroho. Tubuh Sri membeku seketika. Di mana Tilamuta? Sri pun bertanya-tanya. Namun tidak ada yang menjawab Sri. Lalu seseorang pun menjawab, sepertinya mereka di dalam, Sri, kata salah satu pemuda yang membantu menyirami rumah itu. Gadis usia 14 tahun, tanpa pikir dua kali, dia menerobos api itu. Apa yang kamu ingin lakukan, Sri? Kata salah satu pemuda. Tidak ada yang boleh ke sana, Sri. Api sudah terlalu besar, kata salah satu warga. Tapi aku harus segera ke sana, ucap Sri. Dan Sri berhasil berlari ke dalam dan berusaha menyelamatkan adiknya dan ibu tirinya. Gerakan Sri lincah melewati nyalanya api. Sesekali melewati kayu yang terjatuh. Sri berusaha mendobrak pintu. Setelah sekian percobaan, dia pun berhasil. Asap hitam menyambut Sri. Sri pun berteriak memanggil ibu dan Tilamuta. Terlihat Tilamuta sedang meringkuk ketakutan. Api sudah membakar dinding yang menghadap keluar, menyisakan satu pojok yang aman. Sementara Nusi terbaring di dipan, kakinya tertimpa potongan papan. Dia tidak bisa kemana-mana. Sri berlarian mengambil adiknya. Kamu tidak apa-apa, Tilamuta meringis. Naik Tilam, berpegangan erat. Sri menggendong adiknya di punggung, kemudian mendekati dipan berusaha menarik ibunya. Pergilah Sri, Nusi berkata lemah. Ikut aku ibu, kita harus segera keluar. Ibu tidak bisa kemana-mana Sri. Nusi menggeleng menunjuk pahanya yang tertimpa potongan papan. Dipan juga sudah mulai terbakar. Selamatkan adikmu Sri. Suara Nusi bergetar. Sri menatap wajah ibu tirinya. Setelah sekian lama, sore itu, Nusi untuk pertama kalinya bisa menatap secara utuh wajah Sri Ningsih, menyaksikan dengan akurat ekspresi wajah Sri yang selama ini lebih banyak menunduk. Lihatlah, tidak ada kebencian di mata Sri, tidak ada dendam. Pergilah Sri, bawa adikmu. Aku hanya menghambat kalian. Aku sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Maafkan ibu yang selama ini memperlakukanmu amat kasar, Sri. Sungguh maafkan ibu. Bertahun-tahun ibu benci sekali dengan takdir perginya bapamu. Hingga ibu abai. Ternyata ada cara terbaik untuk menerima takdir kejam itu. Dengan memeluknya. Persis seperti yang kamu lakukan. Sri berusaha membongkar papan di atas tubuh ibu tirinya. Maafkan ibumu nak, ibu sungguh keliru. Kita seharusnya lebih banyak bicara satu sama lain, agar bisa melewati masa-masa sulit bersama. Seperti seorang ibu yang bicara dengan anak gadisnya. Pergilah Sri, selamatkan adikmu, jaga dia. Sia-sia, papan itu terlalu besar. Sri tidak berhasil menggerakkannya. Tilamuta yang berada di punggung Sri mencicit ketakutan. Sri menoleh. Api juga telah membakar pintu kamar. Dia tidak punya waktu lagi. Sekarang atau tidak sama sekali. Sebelum benar-benar amat terlambat, dia harus memilih. Tetapi Sri tetap ngotot untuk membebaskan ibu tirinya. Sekalipun itu beresiko bagi mereka bertiga. Nusi tak berdaya dan menyuruh Sri pergi untuk menyelamatkan Tilamuta. Belum selesai buku ini kubaca, aku terinspirasi dengan kisah Sri. Bagaimana dengan kalian? Aku suka sekali dengan sikap Sri yang tidak dendam, sungguh-sungguh menepati janjinya, dan mau menolong meskipun sudah disakiti juga. Dia tidak suka bersedih di depan orang lain. Kuharap kalian bisa meniru sikap Sri ya.